Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah, taufik serta inayahnya. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebagian perintahnya serta menseri tauladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kemarin kita membahas tentang zakat mal dan juga zakat fitrah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadana, puasa di bulan Ramadan, bi ahadi umuri khamsatin, kalawan salah sahiji pirang-pirang perkara anu 5. Jadi kewajiban puasa di bulan suci Ramadan itu akan timbul apabila terjadi salah satu dari 5 perkara. Jadi kalau ada salah satu dari 5 perkara, maka timbullah kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ahaduha ari anu kahijina tina 5 eta bikamali sa'bana salasina yauman, kalawan sampurnana bulan Sa'ban 30 poe. Jadi kalau bulan Sa'ban sudah sempurna 30 hari, maka esoknya diwajibkan melaksanakan bulan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wasaniha jeung ari anu kaduana tina 5 eta biru yatil hilali, kalawan ningali bulan, fi haqqiman dina hakna jalma
ro'ahu anu ningali eta jalma kana bulan, wa in kana sanajan kabuktian eta jalma pasikon eta jalma pasik. Yang kedua dengan melihat bulan, ya, dengan melihat bulan walaupun yang melihatnya itu orang fasik. Wasalisuha jeung ari anu katiluna tina lima eta bisubutihi kalawan tetepna bulan fiman di jalma lam yarohu anu teu ningali eta jalma bi adli sahadatin kalawan adilna saksi. Warabiuha jeung ari anu kaopatna tina lima eta biihbari adlin kalawan beja anu adil, riwayatin dina riwayatna mausukin anu kapercaya, naon anu kapercaya bihi kalawan ihbar atau kalawan beja, sawaun eta sarua bae, waqa'a anu tumiba fi qalbi sidquhu dina hatena, fil qalbi dina hatena naon sidquhu ngabenerkeunana eta beja, amla atawa henteu, au ghairu mausukin atawa liana kapercaya atawa henteu kapercaya bihi kana itu beja, kana itu adil, in waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu ngabenerkeunana itu beja. Wa khamisuha jeung ari anu kalimana tina lima eta bidzonni duhuli ramadana kalawan nyangka asup bulan Ramadan, bil ijtihadi kalawan ati-ati fiman di jalma istabaha anu saliru ka eta alaihi ka eta jalma naon dalika itu asupna bulan Ramadan. Ini pembahasan mengenai tentang dasar penentuan mulainya diwajibkannya kita berpuasa. Jadi ada 5 perkara yang mana salah satu apabila 5 perkara tersebut ada, maka timbullah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, penyebab-penyebab yang menjadi dasar diwajibkannya untuk memulai ibadah puasa di bulan Ramadan ialah sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Yaitu hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Hambal telah meriwayatkan kepadaku, yakni Abdurrahman bin Muhdi telah meriwayatkan pada beliau, pada Ahmad bin Hambal, bahwa beliau Abdurrahman telah diriwayati oleh Muawiyah bin Soleh dari Abdullah bin Abi Qais. Dia berkata, aku telah mendengar dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian lebih pada bulan Sya'ban melebihi bulan lain. Kemudian beliau berpuasa ketika telah melihat hilal Ramadan. Ketika tertutup mendung, maka beliau menyempurnakan 30 hari kemudian berpuasa. Nah, seperti yang telah biasa di negara kita laksanakan, bahwa setiap tanggal 29 bulan Sya'ban suka diadakan yang namanya hilal, ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan. Nah, tanggal 29 Sya'ban
Walaupun besoknya ada kemungkinan tanggal 30 Sya'ban, tetapi tanggal 29 itu suka diadakan Ru'yatul Hilal oleh Kementerian Agama. Itu bertujuan untuk menentukan apakah besoknya itu masuk bulan suci Ramadan, yaitu sudah terlihat hilal atau belum. Jadi kalau tanggal 29 pada malam hari terlihat bulan tanggal 1, maka besoknya pasti bulan suci Ramadan. Tetapi ketika pada tanggal 29 dilakukan penglihatan bulan tidak kelihatan ataupun tidak memenuhi syarat, maka disempurnakanlah besoknya itu menjadi tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi tanggal 1 Ramadannya yaitu lusa, yaitu seperti yang biasa kita lakukan. Ini berdasarkan hadis tadi bahwa Rasulullah SAW memberi perhatian lebih terhadap bulan Sya'ban melebihi perhatiannya terhadap bulan lain. Nah, kemudian beliau berpuasa ketika beliau melihat hilal. Jadi Rasulullah juga sama, melihat hilal dulu lalu berpuasa kalau memang bulannya terlihat. Nah, tetapi ketika tertutup mendung maka beliau menyempurnakan bulan Sya'ban itu selama 30 hari. Sesudah 30 hari esoknya kemudian beliau berpuasa seperti yang biasa di negara kita laksanakan Kementerian Agama. Lalu yang kedua yang menjadi dasar diwajibkannya untuk memulai ibadah puasa ialah dengan melihat hilal. Yang tadi dengan melihat hilal. Nah, tadi kan yang pertama itu dengan menyempurnakan 3 bulan Sya'ban. Yang kedua sebenarnya berkaitan dengan yang tadi, yaitu dengan melihat hilal bagi seseorang yang benar-benar melihatnya, meskipun ia adalah orang yang fasik. Dan melihat hilal dianggap jika terjadi pada malam hari bukan di siang hari. Jadi melihatnya hilal itu harus pada malam hari, sudah maghrib, nah baru kita dilihat hilalnya, atau menjelang maghrib. Nah, itu bukan di siang hari, misalkan jam 12, jam 2 itu bukan di siang hari, tapi harus di malam hari. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu sya'bana salasina. Yang artinya berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian atau berlebaranlah kalian karena melihat hilal juga. Dan jika hilal tidak terlihat ataupun tertutup, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Seperti tadi yang syarat yang pertama. Nah, jadi melihat hilal itu sesuai dengan sabda Nabi, bukan akalan-akalan ulama Indonesia. Misalkan udah ditentukan di kalender bulan puasa itu tanggal 1 misalkan, orang Indonesia tetap harus melihat hilal pemerintah. Nah, itu bukan akal-akalan, tapi memang diperintahkan oleh Rasul berdasarkan 2 hadis tadi. Jadi berpuasalah kalian ketika kalian sudah melihat hilal, berbukalah atau berlebaranlah kalian ketika kalian sudah melihat hilal. Tetapi jika kalian tidak melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban selama 30
hari. Begitu juga ketika mau lebaran, mau tanggal 1 Syawal, ketika tanggal 29 tidak terlihat hilal buat bulan Syawal, maka sempurnakanlah bulan suci Ramadan selama 30 hari. Karena bisa jadi bulan suci Ramadan juga 29 hari. Nah, itu dasar hukum kenapa Kementerian Agama selalu melaksanakan ru'yatul hilal atau penglihatan terhadap bulan sebelum bisa menentukan kapan dilaksanakannya ibadah puasa, kapan juga pelaksanaan Idul Fitri. Lalu yang ketiga yang menjadi dasar kewajiban dimulainya melakukan ibadah puasa ialah dengan ada ketetapan dari hakim atau pemerintah atas terlihatnya hilal dengan sebab adanya satu persaksian orang yang adil dan dapat dipercaya bahwa ia telah melihat hilal. Kewajiban ini dinisbatkan bagi mereka yang tidak bisa melihat hilal secara langsung. Kenapa harus dengan persaksian satu orang yang adil sudah cukup untuk menetapkan hilal Ramadan? Karena bertendensi pada riwayat sahabat Nabi yang mengatakan, sahabat Ibnu Umar berkata, aku memberi kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, lalu yang ketiga yang menjadi dasar diwajibkannya kita dimulai untuk berpuasa ialah dengan melihat hilal walaupun hanya satu orang. Misal ketika seluruh Indonesia di beberapa titik diperintahkan untuk melakukan peneropongan terhadap hilal dari misalkan ada 40 titik, misal dari 40 titik itu 39 tidak melihat hilal, tidak melihat akan keberadaan hilal. Lalu dari 40 itu satu orang muncul, misalkan dia bersaksi bahwa saya telah melihat hilal. Nah, walaupun hanya satu orang, tapi bisa dipastikan bahwa persaksiannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan orangnya benar-benar orang yang adil, bukan yang fasik. Nah, itu juga bisa menjadi dasar kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa walaupun hanya satu orang yang bisa melihat, sedangkan 39 kalau misalkan 40 titik 39 yang lainnya tidak bisa melihat, tapi ada satu orang yang bisa melihat, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka itu juga sudah cukup untuk bisa menentukan awal bulan Ramadan. Itu juga berdasarkan hadis tadi yang dari sahabat Umar bahwa Rasulullah, aku memberi kabar kepada Nabi bahwa aku telah melihat hilal, kemudian Nabi berpuasa. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dengan adanya informasi telah terlihatnya hilal Ramadan dari orang yang adil yang riwayatnya dapat dipercaya, baik dalam hatinya membenarkan ataupun tidak, dan atau dari orang yang tidak dapat dipercaya, dari orang fasik, tapi di dalam hatinya si penerima informasi membenarkan info tersebut. Nah, lalu yang keempat yang menjadi dasar dimulainya kewajiban berpuasa itu, kita dapat kabar, misalkan informasi kurang, misalkan media televisi atau elektronik dan yang lainnya kurang, lalu ada kabar misalkan dari seseorang bahwa
besok itu telah masuk bulan suci Ramadan karena tadi saya telah melihat hilal misalkan, baik dalam hatinya membenarkan dan misalkan dalam hatinya membenarkan atau mengiyahkan, meyakini perkataan tersebut ataupun tidak, yakin misalkan. Tapi kalau dari orang yang adil yang terpercaya itu sudah menjadi syarat. Tapi kalau dari orang yang fasik kitanya harus mempercayainya. Kalau tidak mempercayainya belum bisa belum menjadi dasar akan kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang kelima, bertendensi pada dugaan telah masuknya bulan suci Ramadan yang dihasilkan dari proses ijtihadnya sendiri. Hal ini bagi seseorang yang kesulitan atau tidak dapat mengakses informasi dengan jelas, seperti seorang yang ada di dalam penjara yang tidak tahu secara pasti terkait sudah atau belum masuknya Ramadan. Nah, yang kelima, ijtihad sendiri. Misalkan dia susah mendapat informasi, misalkan kapan terjadinya bulan suci Ramadan, lalu dia ijtihad dengan sangat hati-hati dengan keilmuannya, dia berijtihad. Nah, itu juga bisa menjadi dasar diwajibkannya atau telah dimulai kewajiban untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, itu diantara kewajiban dasar yang menjadi dasar. Salah satu di antara 5 tadi, apabila salah satu di antara 5 tadi telah ada, maka dimulailah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak harus 5-5-nya ada, tapi minimal salah satu ada, maka berkewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Itu diantaranya. Ada pertanyaan mengenai awal mula atau permulaan diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa? Cukup ya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, masih terkait ibadah puasa. Paslun ari ieu eta hiji pasal, surutus sihati saumi Ramadana. Ari pirang-pirang syarat sahna puasa eta arbaatu asya'a, aya 4 pirang-pirang perkara. Al-islamu hiji Islam, wal aklun jeung kaduana boga akal, wanaqoun jeung katiluna bersih, min nahwi haidin tina saumpamana haid, wa ilmun jeung kaopatna nyaho, bikaunil wakti kana ayana waktu, qobilan anu narima lisaumi pikeun puasa. Jadi pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat sah. Jadi syarat sah itu ialah apabila terpenuhi 4 yang tadi, syarat puasa ada 4, apabila 4-4-nya terpenuhi maka sah puasa kita. Tetapi apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah atau tidak dianggap sah menurut syariat. Syarat-syarat sah melaksanakan puasa itu ada 4, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah ya. Yang pertama yang menjadi syarat sahnya puasa, baik puasa wajib maupun sunat, itu harus beragama Islam. Maka tidak sah puasa dilaksanakan oleh orang kafir atau orang yang murtad, yaitu sempat Islam lalu keluar dari Islam menjadi agama lain, yaitu disebut murtad. Kalau kafir emang dari awal dia beragama bukan Islam. Nah, maka tidak sah
puasa dilakukan oleh orang yang selain beragama Islam, puasanya itu tidak sah. Jadi syarat sah yang pertama ialah orang akan menjadi sah di dalam berpuasa apabila dia beragama Islam. Lalu yang kedua yang menjadi syarat sah melaksanakan ibadah puasa ialah berakal atau mumayyiz. Maka tidak sah puasanya anak kecil, belum mumayyiz ya, anak kecil tidak sah. Tapi dalam rangka pembelajaran dia disunahkan atau diharuskan untuk belajar berpuasa. Atau orang yang gila, orang yang kehilangan akal akibat gila, maka tidak sah puasanya. Jadi harus berakal. Lalu yang ketiga yang menjadi syarat sah melaksanakan ibadah puasa ialah harus suci dari haid dan dari nifas. Nah, dia harus suci. Darah atau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, walaupun yang dilahirkannya itu berupa janin yang belum terbentuk, misalkan hanya berupa daging misalkan atau berupa gumpalan darah. Nah itu tetap harus bersih terhadap nifas, harus bersih terhadap haid. Jadi orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas itu tidak sah apabila ia melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang keempat yang menjadi syarat sahnya puasa ialah ia mengetahui bahwa waktu yang hendak dilakukan puasa pada waktu tersebut merupakan waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi dia sudah tahu kalau misalkan puasa wajib, misalkan puasa Ramadan, nah, dia sudah yakin dan tahu bahwa besok sudah masuk bulan suci Ramadan. Atau dia melaksanakan puasa sunat, dia juga harus tahu bahwa besok itu hari diperbolehkannya melaksanakan ibadah puasa sunat, karena ada hari-hari tertentu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Misal hari raya tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, atau hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Atau hari Tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah itu dia harus mengetahui bahwa besok itu merupakan waktu atau hari diperbolehkannya melaksanakan ibadah puasa, baik yang wajib maupun yang sunat. Nah, makanya tadi ya syarat yang keempat itu dia atau orang yang berpuasa itu harus tahu bahwa besok ketika dia mau berpuasa, besok itu merupakan hari yang diperbolehkannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah itu diantara syarat-syarat sah ketika seseorang mau melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa dihukumi sah atau jadi menurut syariat apabila 4 syaratnya harus terpenuhi. Apabila 4 syaratnya terpenuhi, yang pertama tadi harus beragama Islam, jadi tidak sah puasa dilakukan oleh orang kafir, oleh orang murtad, tidak sah. Yang kedua orang yang berakal, yakni tamyiz, jadi tidak sah dilakukan ibadah puasa oleh orang gila atau anak yang masih kecil yang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu. Lalu yang ketiga, ibadah puasa dianggap sah apabila si orang yang berpuasa itu suci dari darah haid dan darah nifas. Jadi harus sudah suci dulu, haidnya sudah berhenti dulu, nifasnya juga sudah berhenti, baru melaksanakan ibadah puasa.
Dan yang terakhir, dia mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa, karena tidak semua hari itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti tadi, ada hari-hari di mana hari-hari tersebut dilarang atau diharamkan kita melaksanakan ibadah puasa, seperti 2 lebaran, yaitu lebaran Idul Fitri tanggal 1 Syawal, lebaran Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu diantara syarat sah. Selanjutnya, syarat-syarat wajib puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini khusus syarat wajib di bulan suci Ramadan. Kalau tadi syarat sah itu meliputi puasa sunat, bisa, puasa wajib juga bisa. Kalau ini syarat-syarat ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Surutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna puasa di bulan suci Ramadan eta homsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Islamun hiji kudu agama Islam, wa taklipun jeung taklif nyaeta boga akal, wa itokotun jeung kadua katiluna kuat atawa mampu, wasihatun jeung kaopatna sehat, wa iqomatun jeung cicing di lemur, keur cicing teu keur bepergian. Jadi syarat-syarat wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu ada 5. Nah, jadi kalau 5 ini terpenuhi, maka kita berkewajiban melaksanakan ibadah suci Ramadan. Kalau tidak ada kewajiban. Mau melaksanakan silahkan, mau juga tidak melaksanakan juga tidak masalah. Mana syarat-syarat tersebut yang mewajibkan kita melaksanakan puasa? Yang pertama itu tetap harus beragama Islam. Maka wajib, di luar Islam tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, taklif, yaitu terbebani untuk berpuasa atau bisa juga berakal. Artinya seseorang yang sudah baligh atau berakal, maka mengecualikan orang-orang yang tidak tertaklif, yaitu anak kecil, yaitu tidak menjadi kewajiban. Orang gila, orang yang terserang penyakit epilepsi ataupun mabuk karena mereka belum tertaklif. Jadi hal tertaklif itu orang yang berakal, orang yang baligh. Jadi selain dari orang yang berakal dan baligh, misalkan orang anak kecil, orang gila, orang yang terserang penyakit epilepsi, nah, itu atau mabuk, nah, itu tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Lalu yang ketiga, mampu melaksanakan ibadah puasa atau kuat, maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya, seperti orang yang sudah tua renta, atau orang atau wanita yang sedang hamil, atau wanita yang sedang hamil atau yang sedang mengalami haid ataupun nifas, itu tidak boleh. Nah, atau yang tadi tua renta kan itu tidak mampu, tidak kuat, maka itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang keempat, dia harus dalam kondisi sehat, sehingga tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang sakit, yang diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Misalnya orang yang sakit yang tidak kuat melaksanakan puasa, maka tidak ada kewajiban dan hendaknya dia mengambil rukhsah. Nah, makanya kalau orang yang sakit apabila misalkan tidak mampu untuk berpuasa, ataupun apalagi kalau ada rekomendasi dari dokter bahwa kalau berpuasa itu akan menyebabkan keburukan bagi dia, maka dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan dia bisa mengganti atau mengkodok di hari-hari
yang lain. Atau yang kelima yaitu berada di rumah, dia itu harus berada di rumah atau di tempat tinggalnya. Artinya bagi orang-orang yang melaksanakan bepergian jauh, yaitu seukuran diperbolehkannya mengqashar sholat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Misalkan dia pergi kemana, misalkan ke Surabaya atau misalkan kemana lah yang diperbolehkan mengqashar sholat. Nah, ketika dia bepergian maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalaupun dia mau berpuasa juga boleh. Dia jadi boleh berpuasa. Seandainya dia mau berbuka juga tidak dosa. Tapi kalau misalkan asal menurut Imam Syafi'i perginya itu harus sebelum fajar. Jadi misalkan subuh jam 5 misal. Nah, sebelum adzan subuh itu dia udah berangkat dari rumahnya, baru diperbolehkan apabila mau berbuka di perjalanan, silahkan diperbolehkan, tidak menjadi dosa. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i apabila perginya setelah fajar maka tidak boleh membatalkan puasanya. Kalau misalkan sesudah subuh perginya, nah itu tidak boleh. Tapi ada pendapat imam lain, masih pendapat Imam Syafi'i dari keterangan dari kitab Sulam Taufik. Di dalam kitab Sulam Taufik menurut Imam Muzani tetap diperbolehkan membatalkan puasa. Jadi di dalam masih madhab Imam Syafi'i, di dalam kitab Safinatun Najah itu harus berangkatnya itu sebelum subuh, baru diperbolehkan berbuka di perjalanan. Tetapi kalau berangkatnya sesudah subuh tidak diperbolehkan berbuka. Tetapi menurut Imam Muzani dalam kitab Sulam Taufik, meskipun berangkatnya sesudah subuh tetap diperbolehkan untuk berbuka. Jadi kita mau mengambil yang mana, silahkan, dua-duanya ada dasar, ada dalil. Nah, ada pertanyaan mengenai syarat-syarat wajib puasa sebelum masuk ke rukun-rukun puasa. Nah, Paslun ari eta hiji pasal. Arkanu saumi Ramadana ari pirang-pirang rukun-rukun puasa. Kata Nabi pardu, tiasa pardu, tiasa rukun. Kan aya rukun wudu, teu aya ge pardu wudu, tapi sebenarnya sami, rukun pardu sami. Arkanu ari pirang-pirang rukun puasa eta salah satu asya'a, tilu pirang-pirang perkara. Jadi rukun puasa atau pardu puasa itu ada 3. Niatun hiji niat, lailan tipeting. Jadi yang pertama yang menjadi rukun puasa itu niat di malam hari. Di malam hari. Tidak boleh niat di siang hari sementara. Niatun lailan likulli yaumin, pikeun saban-saban poe. Jadi tiap hari teh kudu niat. Jeung niatna oge kedah ti peuting. Peuting teh maksudna sateu acan subuh, tiasa waktu sahur, pokoknya saatos maghrib lah, berarti tiasa niat. Karena maghrib teh terus masuk waktu malam. Jadi saatos maghrib dugi ka sateu acan subuh, ta eta waktuna niat dina bulan puasa Ramadan. Tapi upami puasa sunat mah tiasa urang niat enjing-enjing. Misal urang rek puasa Senin Kemis, teu niat sih, teu niat puasa ti minggu teh, tapi dugi ka masuk we misalkan waktu Senin teu acan barang tuang, barang leueut, urang teh ti mimiti subuh tadi teh pas tabuh 11 atau napi 10, pokoknya sateu acan tergelincir matahari we, sateu acan tabuh 12 lah misalkan. Dacan barang tuang ieu teh ti subuh, rek puasa we
tah tiasa puasa sunat mah kitu. Misalkan walaupun teu diniatan ti awal urang teh ti malemna teh ti hari Minggu atau ti hari Rabo urang teh mun teu niat rek puasa misalkan, tapi pas siang karena teu acan barang tuang kagok rek puasa we misalkan poe ayeuna tah tiasa, tapi sateu acan tergelincir matahari. Tah upami puasa wajib di bulan Ramadan mah kedah niat teh ti penting samemeh subuh urang kedah tos aya niat bade ngalaksanakeun enjing teh bade ngalaksanakeun ibadah puasa. Tah sareng niatna teh likuli yaumin kedah tiap hari urang teh kedah niat. Puasa hari pertama malamna urang kedah niat, besok hari kedua tah malam hari kedua teh kedah niat oge gitu. Watarkul muftirin anu kadua sara rukun puasa teh nyaeta ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana puasa cenah. Ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana puasa. Naon wae anu matak ngabatalkeun kana puasa ku urang kudu ditinggalkeun. Nah, anu katiluna nyaeta wasoimun, jeung katilu namanya eta jalmina aya nu bade puasa teh gitu. Jadi rukun-rukun puasa teh aya 3. Hiji, yang pertama niat pada malam hari. Nah, menurut madhab Imam Syafi'i niat pada malam hari yaitu setiap malam selama bulan suci Ramadan. Sedangkan tempatnya niat di dalam hati seperti biasa, tempatnya niat di dalam hati gitu. Jadi dalam hati ada maksud bahwa esok akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau dilafadkan kan nawaitu somagodin dan seterusnya. Tapi intinya niat itu ialah qasdu, bermaksud bahwa besok itu kita akan melaksanakan ibadah puasa. Itu sudah cukup niat. Sebagaimana di keterangan dalam kitab Kasifatu Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, niat di tempatnya di dalam hati, tidak cukup niat di dalam lisan tanpa hati. Maka cukup urang niat di lisan unggul, nawaitu saumagodin an ada ifardi sahri Ramadana hadisati manan waktu saban lillahi ta'ala. Teu cukup pami hate nah teu aya niat. Jadi sadah lisan ngucapkeun, hate mengikuti. Atanapi lisan mah teu ngucapkeun nawaitu saumagodin tapi hati bermaksud. Nah hate teh urang isuk rek puasa Nah itu cukup. Walaupun tidak lisan tidak mengucapkan nawaitu, lisan mengucapkan nawaitu hukumnya sunnah untuk membantu hati, sedangkan kalau hati hukumnya wajib. Jadi yang dihitung niat itu ialah hati, bukan lisan. Lisan itu hanya untuk membantu dan hukumnya sunnah. Maka tidak cukup hanya mengucapkan lisan seperti sholat, wudu, tidak cukup. Usolli fardo subhi, tapi hati tidak mengucapkan dalam hati, itu tidak cukup. Tapi meskipun tidak usolli fardo duhri, lisannya tidak mengucapkan, asal hatinya bermaksud akan melaksanakan ibadah tersebut, maka itu sudah menjadi kecukupan. Nah, tidak cukup niat di lisan tanpa hati, sebagaimana tidak disyaratkan melafadzkan secara pasti. Tidak disyaratkan melafadzkan niat, akan tetapi dianjurkan melafadzkan, hanya sekedar dianjurkan agar lisan bisa membantu atau memantapkan apa yang diniatkan di dalam hati. Jadi polemik usoli nutu usoli itu teh sebenarnya mah tidak masalah. Mau yang pakai usoli silahkan, mau tidak pakai usoli juga tidak masalah, karena yang menjadi ukuran sahnya niat itu ialah di dalam hati. Adapun orang yang memakai usoli sebelum sholat itu hanya sekedar untuk membantu memantapkan
hati. Jadi tidak menjadi keharusan atau kewajiban. Jadi tidak masalah mau yang usoli silahkan, mau yang tidak melafadzkan usoli juga tidak masalah. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu berkata, tempat niat adalah di dalam hati, bukan di dalam lisan. Tidak cukup dengan lisan secara pasti, tidak disyaratkan melafazkannya secara pasti, akan tetapi menurut jumhur ulama selain ulama Malikiyah, berarti ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, ulama Hambaliyah disunahkan. Jadi menurut Imam Maliki mah tidak disunahkan, tetapi selain Imam Maliki mensunahkan atau menganjurkan untuk melafadzkan tadi, melafadzkan usoli, melafadzkan nawaitu saumagodin, melafadzkan nawaitul wudu'a, nawaitul gusla. Nah itu sekedar sunnah menurut 3 madhab, dalam rangka untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tuh, adapun menurut Imam Maliki tidak, maka meninggalkan melafadzkan lebih utama. Tuh, sedangkan menurut Imam Maliki mah bahkan meninggalkan mengucapkan nawaitu usoli, nawaitul gusla, nawaitul wudu'a, nawaitu samagodun itu menurut Imam Maliki bahkan lebih utama ditinggalkan. Jadi nggak usah pakai usoli lah, itu lebih utama. Tapi menurut jumhur tadi Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali mah disunnahkan. Tinggal terserah kita mau memakai yang mana. Lalu yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Balik lagi sebelum ke yang kedua. Nah, niat puasa itu menurut Imam Syafi'i di malam hari. Jadi tidak boleh melaksanakan niat di siang hari dan dilaksanakan setiap hari. Apa kalau misalkan konsekuensinya kalau misalkan kita lupa niat pada malam hari, kita lupa niat di bulan suci Ramadan, misalkan hari pertama kita niat, hari kedua lupa, tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Nah, maka konsekuensinya menurut madhab Imam Syafi'i puasanya tidak boleh batal, maksudnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus ditahan. Tetapi di luar setelah bulan suci Ramadan lewat wajib qada. Nah itu konsekuensinya kalau kita tidak niat, lupa niat pada malam hari. Menurut Imam Syafi'i puasanya tidak boleh dibatalkan, tetapi pas sudah keluar bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk mengkodoknya. Jadi double, puasa tetap tapi aya kodo oge. Jadi puasana tetep kengeng dibatalkan. Teu niat misalkan sesuai tong puasa, tak tetiasa, tetap puasana wajib dilanjut, tapi engke oge wajib di kodo, jadi puasana double menurut madhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Maliki, makanya kalau misalkan niat itu kan tadi menurut Imam Syafi'i niatnya itu harus setiap hari. Nah, harus setiap hari. Ketika kita lupa niat di hari-hari yang lain misalkan, maka wajib qada dan wajib menahan. Tetapi menurut madhab Imam Maliki cukup niat itu 1 bulan penuh. Jadi di awal bulan Ramadan teh orang niat sabulaneun gitulah. Jadi eta teh ngaantisipasi bila mana hari-hari berikutnya orang lupa niat. Karena udah puasa niat sabulaneun, menurut Imam Maliki itu sudah cukup mewakili buat hari-hari selama 1
bulan. Jadi kalau misalkan kita sudah niat 1 bulan di awal Ramadan, nah ketika hari pertama kita niat 1 bulan penuh, ketika di hari-hari berikutnya kita lupa niat, maka tidak perlu menahan atau tidak perlu mengkodok, karena puasa yang lupa niat tadi malam itu karena udah diniatan sebulan penuh, maka puasanya menjadi sah dan tidak perlu dikodok. Itu menurut Imam Maliki itu. Apabila seseorang berniat di awal bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa secara keseluruhan 1 bulan full, maka menurut madhab Imam Syafi'i tidak cukup. Tetap menurut madhab Imam Syafi'i tidak cukup. Kewajiban niat harus tetap dilaksanakan pada tiap malamnya, sebagaimana keterangan yang tercantum dalam kitab Kasifatus Sajah. Niat puasa sebulan penuh pada malam awal puasa hukumnya disunahkan, tetapi hanya disunahkan menurut Imam Syafi'i. Sedangkan hukum niat untuk puasa hari-hari setelah hari pertama, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, menurut madhab Imam Syafi'i, niat puasa untuk sebulan penuh tersebut cukup untuk puasa 1 hari pertama. Jadi menurut Imam Syafi'i, walaupun niat sudah sebulan penuh, itu tetap hanya mencukupi untuk 1 hari puasa. Sehingga setiap hari puasa Ramadan tetap diwajibkan niat di malam-malam sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa di awal puasa niat sebulan, hari-hari berikutnya tidak niat, itu tidak mencukupi menurut Imam Syafi'i. Jika tidak diniati, maka tidak sah puasanya sebulan tersebut kecuali puasa hari pertama. Jika hari pertama kita niat sebulan, tetapi hari-hari berikutnya kita tidak niat, maka niat itu hanya mencukupi niat puasa 1 hari yang pertama. Sedangkan puasa kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak ada niatnya dan dihukumi tidak sah. Sedangkan menurut Imam Maliki, niat puasa Ramadan untuk sebulan penuh sudah mencukupi, sehingga untuk hari-hari berikutnya tidak wajib niat kembali. Yang artinya jika tidak niat pun sudah sah, karena niatnya sudah sebulan penuh pada malam hari pertama bulan suci Ramadan. Sedikit mengutip dari kitab Kasifatus Sajah, apabila seseorang berniat pada awal bulan Ramadan untuk melakukan puasa seluruhnya atau 1 bulan full, maka menurut Maliki, madhab Syafi'i tidak cukup. Kewajiban niat harus dilakukan pada tiap malamnya. Tetapi menurut pendapat madhab Maliki, niat jamak puasa 1 bulan penuh sudah hal ini sudah menjaga puasa yang lupa tidak diniati. Hal senada juga dikemukakan oleh madhab Hanafi. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kita tidak boleh mencampur adukan madhab. Bila ini dilakukan, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam ibadah. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa sebulan penuh pada awal puasa Ramadan hukumnya sunnah dan hanya mencukupi niat tersebut untuk malam harinya saja. Sedangkan bagi Malikiyah dapat mencukupi pada malam-malam bulan suci Ramadan berikutnya sebulan bila kebetulan ia lupa melaksanakan niat. Jadi kesimpulannya, niat bulan puasa suci Ramadan itu menurut Imam Syafi'i harus dilaksanakan pada malam hari dan setiap hari harus ada niat. Sedangkan menurut Imam Maliki cukup 1 kali niat pada awal bulan Ramadan dengan berniat 1 bulan penuh. Jadi untuk kita mengambil kesimpulan dari 2 khilafiyah tersebut, kita laksanakan dua-duanya. Maksudnya kita pada awal bulan suci Ramadan kita laksanakan dulu niat 1 bulan penuh. Nah, setelah niat 1 bulan penuh beres, nah,
kita lanjutkan dengan niat buat besok satu hari. Nah, keesokan harinya kita niat lagi buat besoknya tetap. Ya, terus fungsinya niat 1 bulan penuh itu fungsinya apabila kita lupa. Jadi kalau misalkan kita ingat harus niat, kita niat. Nah, apabila kita lupa, karena kita sudah berniat 1 bulan penuh dari awal, maka akan tertolong. Jadi tidak perlu mengkodok. Jadi selama kita ingat niat, harus niat tiap hari. Nah, fungsi yang tadi 1 bulan penuh itu hanya untuk menolong apabila kita lupa. Tapi kalau ingat kita tidak niat, maka tidak sah puasanya tetap. Karena tetap harus menggunakan madhab Imam Syafi'i. Karena kalau misalkan Imam Maliki, nanti peraturan-peraturan yang lainnya beda lagi. Misalkan puasanya harus mengikuti Imam Maliki, tata cara misalkan yang lainnya. Jadi kalau dalam beribadah itu seperti yang sudah disampaikan, bahwa kalau sebenarnya mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Maliki, semua benar dengan pemahaman ijtihad mereka masing-masing. Kita mau Syafi'i, boleh silahkan. Yang salah itu kita menganut Syafi'i dan menyalahkan imam yang lain. Nah, itu salah. Wah, pokoknya yang benar mas Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi salah. Nah, itu masalah. Tapi yang harus kita yakini bahwa semua imam yang 4 itu mempunyai kebenaran masing-masing dengan tata cara ibadah menurut mereka masing-masing sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi kalau misalkan kita mau mengikuti Syafi'i, terutama misal dalam sholat, semua dari misalkan syarat, rukun, wajib, batal, sunnah harus mengikuti Syafi'i. Syafi'i hayang Maliki, ya silakan Maliki dari mulai syarat sholat, sahnya sholat, misalkan rukun sholat, batal sholat harus Maliki. Nah, jangan sampai mencampur adukan tata cara wudhu atau tata cara sholat mengikuti Syafi'i, tapi pas batalnya mengikuti Maliki. Nah, itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat yang tidak mungkin misalkan kita menghindarinya. Misalkan wudhu yang sudah kita ketahui bersama, wudhu batal wudhu kan secara Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan itu kan batal secara Syafi'i, tetapi secara Maliki tidak batal. Nah, itu bisa dipraktekkan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji kan kita tidak bisa menghindari bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka itu bisa dipakai tapi dengan syarat yang tadi wudunya mengikuti Maliki. Secara kalau misalkan kita mampu yang bisanya misalkan dalam tata cara mengusap rambut kan kalau Syafi'i hanya 1 helai pun jadi, tapi kalau Maliki harus semua terbasuh. Nah, itu diantaranya. Jadi tata cara beribadah itu boleh mau pakai madhab mana. Dan pada intinya kita ini semua bermadhab tanpa kita sadari semua kita dalam beribadah itu kita bermadhab. Tidak mungkin tidak bermadhab. Walaupun ada orang yang tidak mengakui saya mah teu bermadhab, saya langsung ka Nabi. Tidak akan pernah bisa langsung ka Nabi. Karena memahami hadis yang kayak tadi hadis menentukan ibadah puasa kan hadisnya sumu liru'yatihi waftalu liru'yatihi. Ketika kamu akan berpuasa, lihatlah hilal. Ketika kamu akan berbuka, lihatlah hilal. Mengenai penafsiran terhadap hadis tersebut kan berbeda. Ada yang cukup dengan perhitungan hisab, perhitungan tanggal. Jadi kalau yang menentukan dengan tanggal bisa ditentukan bahwa puasa itu untuk tahun-tahun selanjutnya juga bisa ditentukan harinya tanggal sekian. Tapi ada juga pendapat yang berpandangan bahwa maksud dari hadis tersebut harus tetap melihat hilal. Hilal itu harus tetap dilaksanakan melihat hilal. Apabila hilalnya sudah terlihat, maka bolehlah melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu pemahaman memahami hadis itu
tentu harus menggunakan atau penafsiran ulama. Kita tidak bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Selanjutnya mengenai batal wudu, kan di dalam Al-Qur'annya lamastumun nisa. Arti lamastu teh ada ulama ada yang menyebutkan berzina atau berhubungan badan, yang yang menafsirkan lamastu teh ada yang hanya bersentuhan, ada juga yang bersentuhan dengan menggunakan syahwat. Beda-beda kan. Kalau menurut Imam Syafi'i pokoknya bersentuhan rek make syahwat rek henteu batal. Imam yang lain teu nanaon ari teu make syahwat mah, mun make syahwat batal. Itu kan mengartikan lafaz lamastu teh tidak segampang kita lamastu di dalam misalkan di terjemahannya mah bersentuhan misalkan. Tapi kan ulama membedah lagi, bersentuhan itu ada yang hanya sekedar bersentuhan, ada yang bersentuhannya pakai syahwat, ada juga yang mengartikan berhubungan badan. Nah itu tentu makanya kita tidak terlepas dari tafsir-tafsir ulama. Itu yang disebut dengan madhab, itu kita mengikuti penafsiran ulama. Makanya tidak mungkin kita bisa menafsirkan sendiri dari hadis, dari Quran. Tidak mungkin kita, makanya kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya madhab. Mau diakui atau tidak, kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya madhab. Nah, balik lagi ke ibadah puasa tadi tentang masalah niat. Ya, menurut Imam Syafi'i niat itu harus dilakukan setiap malam atau setiap malam dan setiap hari. Tetapi menurut madhab Maliki cukup dilaksanakan seawal bulan suci Ramadan. Nah, untuk kita sebagai ijtihad atau kehati-hatian, kita laksanakan dua-duanya. Kita laksanakan dulu niat yang 1 bulan penuh, lalu kita ikuti dengan niat setiap hari. Itu untuk mengantisipasi apabila hari-hari berikutnya kita lupa terhadap niat, maka kita tertolong karena kita sudah taklid mengucapkan niat untuk ibadah puasa 1 bulan penuh. Itu diantaranya. Baru masalah niat aja dulu lah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pekan depan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan untuk pembahasan hari ini kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya untuk kita semua untuk bisa melaksanakan atau memperbaiki kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, sekali lagi, ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, hanya mengandalkan kita mau beribadah tanpa didasari ilmu, maka kata para ulama, a'maluhu mardudatun latukbalu. Ibadahnya itu atau amalnya itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu syarat ibadah kita diterima atau amal seseorang diterima oleh Allah yaitu harus sah dulu. Tentu masalah sah dan tidak harus memakai ilmu, walaupun itu tidak menjadi salah satu syarat diterima karena nanti berkaitan dengan keikhlasan, itu juga mempengaruhi. Tapi syarat yang pertama dulu yaitu ibadah kita harus mempunyai ilmunya. Ya, mudah-mudahan dengan kita sedikit demi sedikit menggali, mempelajari kitab-kitab karangan para ulama untuk memperbaiki ibadah kita masing-masing, mudahan ibadah-ibadah kita menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, bila ada kata-kata yang kurang paham atau kurang jelas atau kurang dimengerti, itu yakin dari kekurangan saya dan bisa nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Apabila ada perkataan yang benar, itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.